Ini namanya apa, Pak? Rantang Sama juga randangnya. Oke. Oh, beda ukurannya. Ini lebih besar lagi ya, diameternya lebih besar. 25, Oke. 20 sampai 17 kecil. Ini yang udah di packing dan siap kirim ya, Pak? Iya. Udah ada itu pemesannya, Pak ya? Udah tinggal. Oke. Itu yang di luar kan mungkin. Dalam bang. Alright, sekarang kita sudah sampai lokasi di Tasik Craft. Halo Kang, punten. Ini dia tempatnya. Mari kita cari tahu apa yang ada di sini. Apa kabar Pak? Ada Bang Pak? Alhamdulillah. Lagi produksi apa nih Pak sekarang? Biasa ini. Biasa produksi yang nggak aneh. Tidak aneh untuk masyarakat kita ya, tapi untuk masyarakat yang lain ini aneh ya. Oke, kita lihat-lihat dulu. Ini gudang Pak ya? Oke, dalam rangka proses ini pengecatan A ya? Oh, pernis ya. Jadi di pernis nggak dicat, jadi biar warnanya tetap alami seperti itu. Punten A, abdi ninggal-ninggal A. Ya, oke. Ini dia produk-produk yang ada di Tasik Craft, ya. Oke, ini teh namanya apa ini? Rantang. Oke, rantang. Besek ya. Mas Hafiz barusan gini cerita bagaimana awalnya. Kalau di channel saya boleh ngerokok Pak. Bagaimana awalnya kita ketemu gitu. Aneh aja udah berapa tahun lamanya, kemudian tiba-tiba nggak teringat juga karena memang saya sudah save WhatsApp Pak ya. WhatsApp, nomor WhatsAppnya Pak Britos di save, tiba-tiba nggak tiba-tiba sih. Ini qadarullah kita dipertemukan lagi gitu ya, karena nggak ada sesuatu yang tiba-tiba sebenarnya kan. Nah dipertemukan seperti itu dan memang namanya silaturahmi itu selalu ada manfaatnya ya, selalu ada manfaatnya. Dan bahkan apa istilahnya melahirkan peluang-peluang yang baru gitu, peluang-peluang yang kita nggak tahu apa gitu. Besok beres kan? Iya. Beres. Akang itu keren. Pakai apa istilahnya? Tutup kepala belakon dia. Saya kalau pakai topi, kalau lagi ngakut kebak angin hibar. Saya juga kalau nggak pakai topi itu gak enak kan? Iya. Berasa aurat. Iya. Jadi kalau pakai topi suka hibar lah. Kalau pakai ini tidak aman terkendali. Apa Pak? Barusan mau nunjukin apa Pak? Pemutih di tempat mutih gitu. Oh, untuk memutihkan bambu-bambu ini ya, dikeringkan gitu ya. Oke. Ini apa namanya Pak? Ini disebutnya kotak muni. Kotak apa? Kotak muni. Kotak muni fungsinya buat? Itu hantaran. Oh, untuk hantaran. Oke. Ini yang belum jadi ya ini? Ini baru bahan-bahan. Oke. Cukup luas juga gudangnya. Termasuk ada suluh di sini. Tuh ada suluh. Suluh itu bahan bakar. Jadi pengganti BBM. Ini apa? Anyambolu. Anyambolu. Iya, teteh yang kerjain di rumah ya? Iya. Di sana ya. Dianterin ke sini ya. Store berapa banyak teh? Iya, sekarang mah kemarin kan hujan terus. Oh, hujan terus. Jadi memang itu harus kering ya? Oke, jadi sedikit. Tapi lumayan lah ya. Mungkin karena ini memang setiap harinya pekerjaannya seperti itu atau segala sampingan? Pekerjaannya itu. Pekerjaannya itu, alhamdulillah. Tapi udah bisa naik haji ya Bu ya. Terima kasih Bu, obrolannya Bu ya. Yuk nuhun. Dadah. Hari ini saya datang ke sebuah desa yang namanya apa Pak di sini? Nanggorak. Kampungnya desanya Jaya Mukti. Oke. Kampung Nangorak, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Di mana kalau Tasikmalaya ini terkenal dengan aneka kerajinannya seperti juga di wilayah Raja Polah ya kan. Selama ini orang taunya Raja Polah Pak, ternyata di sini juga banyak gitu ya. Yang produksi kalau di sini kan rata-rata kan
apa sih produksi gitu. Jadi bukan, kalau Raja Pola kebanyakan kan pemasaran gitu, pemasaran. Oke, stop. Betul ketinggalan ke rumah goyang-goyang. Oke, siap. Lain tinggi itu Iya, cekap lebat. Pandai edit nggak? Oh gitu, ya itu boleh. Setelah saya melakukan perjalanan tadi kurang lebih sekitar 25 menit karena jalanan ini kalau di Tasik nggak terlalu macet ya, nyantai-nyantai aja, lapang gitu, nggak kayak di kota gitu. Tapi yang bikin lama ini tadi adalah nunggu tukang ojeknya Pak. Ojeknya itu susah kalau di kampung kan, karena mereka kan biasanya keliharannya di kota gitu kan. Jadi kita nunggu yang Dari kota. Iya, yang dari kota, istilahnya apa ya? Muntahan gitu kan. Muntahan. Akhirnya ketemu lah sama tukang ojek kan. Yang bikin siapa Pak? Bikin anak gitu, anak saya gitu sambil kerja. Kalau malam dia bikin apa sih? Ngalempek sebutnya, bikin Oh, biar melengkung. Melengkung ini kan gitu kan, kan dipanasin gitu kan, ada alatnya tuh kan, gitu, ada alatnya. Gitu. Dia itu sambil kerja, kalau malam dia bikin lekukan ini. Dia nebus itu, dia kasih pengrajin gitu, bikin. Itu nanti ditampung dia, udah masuk dia, nanti dibikin lekukan-lekukan ini, dia lumayan dia itu kan gitu. Ya satu hari kalau dia mencapai 300 batang itu 300.000. Itu satu hari bisa dapat itu 150, hampir setengahnya dia ngambil tuh. Luar biasa. Dan semua keluarga dilibatkan emang jadi perusahaan keluarga Pak ya? Semuanya. Anak yang udah pada kerja pun suruh bantu gitu. Jadi kata siapa tinggal di kampung nggak ada peluang-peluang, banyak sekali peluang. Banyak ya. Mantak saya tuh semua 8 tuh semuanya dari kampung semua, nggak boleh keluar lah. Sama kemarin sekali waktu datang ke Jakarta juga udah keder Pak, 5 tahun ada di kampung juga kayaknya udah keder aja pergi kota gitu. Gitu. Alhamdulillah gitu, banyak kerja lah gitu, nggak usah ke kota juga banyak itu peluang gitu. Daripada heureun di kota banyak. Iya, di kota di dia mah sadayana 8 abdi putra abdi sadayana. Oh, anak 8. 8 ada semua di kampung. Cucu 8. Cucu 8. Cucu 8. Okay. Mantu 7. Mantu 7. Mantu 7. Mau 8 sekarang. Jadi satu lagi tinggal satu lagi. Oke. Gitu. Ngumpul semua Kang, makanya udah orang paling bahagia saya mah. Alhamdulillah. Jadi setiap hari ada cucu, anak itu ya, alhamdulillah kita rame-rame di rumah. Iya, mengerjakan bareng-bareng usaha ini ya. Iya, alhamdulillah. Bantu-bantu aja sih, dia punya kerjaan masing-masing juga gitu. Ada yang tadi tukang bakso juga ikut-ikutan sambil bantu kerajinan. Mantap. Luar biasa berkah ya. Alhamdulillah berkah. Mantap, ini yang udah jadi ya? Iya. Bikin juga ya? Iya. Oke. Oh, tapi ini pesanan. Segini itu berapa? Ini Barangnya dari yang punya saja. Yang mau nikah. Oh iya. Yang mau nikah menghias langsung yang Oh, ngias aja. Oke, jasa menghiasnya berapa? sama sewa tempat. Oh, ini disewa. Oke. Memang yang punya yang mau nikah di sini memang menghias sama sewa tempat. Oke, jadi mereka itu memang menggunakan ini ya untuk hantaran pernikahan gitu ya. Tapi sistemnya sewa karena kan memang dalam jumlah banyak ya gitu ya. Oke, sekali sewa tuh berapa? Kalau tempat sama hias dalamnya sama 30.000 satu kotak. Iya, satu kotak. Oke, mantap. Ada 1.000 hantaran aja, lumayan 30.000. Kalau nikahnya kadang ada tiga orang Oke. yang barengan. Nah, ini juga bagian dari dapur produksi. Punten, serang saha. Sama Rido ya. Ini proses apa ini? Ini lagi dilubangin Dilubangin? Buat nempel ininya. Harusnya nanti biar lebih Kuat ya. Oke. Oh iya, ini pakai mesinnya langsung ya. Sudah berapa tahun Mas Apis terjun di bisnis ini? Kira-kira sejak tahun 2006 kalau nggak salah ya. 2006 gitu, udah 18 tahun lah. 18, enggak lah. Ya, sekitar 16-an tahun gitu. 16 tahun. Dan apa yang diproduksi di Tasik Craft ini?
macam-macam ya gitu. Apalagi yang biasanya yang kita tergantung rame, kan lagi rame, yang biasanya tuh ini yang namanya besek sokase gitu ya. Oh, besek. Besek Nah, sokase gitu kan. besek Sokase gitu Sokase. sebutnya. Besek Sahabat Nilai sokase. Kru bisa tahu besek ya, tapi besek itu ya biasa aja gitu kan. Tidak sebagus ini. Ini udah besek. bagus, kemudian rapi, anyamannya juga keren. Iya. Dan dia pakai apa nih namanya? Istilahnya apa ya? Ini pakai tulang itu, wengku disebutnya. Oh, wengku ya, Wengku, wengku. pakai wengku. Wengku dikasih tulang seperti itu, dan ini bisa multiguna nih. Iya. Buat nabung juga uang dolar di sini bisa nih. Ya kembali tadi ke soal produksinya. Besek kemudian Besek, terus Pipiti. sebut rantang, popiti, dari mulai ukuran 6 cm sampai 10 sampai yang gede itu sampai 22 cm itu ada gitu kan gitu. Popiti-popiti itu banyak gitu. Cuman itu kan yang nggak pakai tulang gitu loh. Ada yang pakai tulang, ada yang enggak gitu. Tergantung banyak pesanan. Biasanya ramai kalau mau lebaran Idul Adha biasanya dipesen itu yang nggak pakai tulang gitu kan. Ah, iya. Karena sekarang berdekatan sekali dengan Hari Raya Idul Adha, di mana masyarakat juga dianjurkan untuk tidak menggunakan kantong kresek Kantong alias kresek. plastik ya, karena kan Iya. plastik ini salah satu biang dari polusi tanah, polusi sungai, air, dan polusi laut. Dan kalau misalnya dibiarkan si sampah plastik ini tidak terurai, kemudian mengalir ke laut, itu bisa jadi monster Pak ya, di laut Pak ya? Iya. Ya kan? Dan kebayang kita akan makan ikan saripati plastik. Iya. Gitu. Dan ikan banyak yang mati juga gitu kan. Makanya Bapak Alvis ini sebetulnya tanpa disadari sudah punya spirit green eco lifestyle gitu. Iya, Pak. betul gitu. Seperti itu Pak. Benar. Nah, apakah dari sana juga Pak semangatnya untuk mengelola produksi kerajinan dari bambu ini? Ya memang dari samping itu sih ada juga sih ya. Cuman ya biasanya kita lihat itu dari pasar gitu. Kita kan utamanya kan yang menjual kan lihat pasar gitu. Oh pasar ternyata ini kenapa sih kita tanya-tanya ternyata memang itu juga sih seperti kayak dengar-dengar waktu itu kan gubernur Jakarta katanya kan harus apa sih usahakan pakai yang bambu-bambu itu yang gampang gampang terurai gitu. Akhirnya ya alhamdulillah mulai rame gitu dari mulai 3 tahun ke belakang sini mulai rame banget gitu loh gitu. Sudah pernah Pak didatangi gubernur? Belum sih. Belum. Baru datangi saya Pak ya? Iya baru. Tapi saya bukan calon gubernur bukan. Bukan. Iya. Pipiti, kemudian besek, sokase, pakai rantang-rantang itu ya tadi ya? Rantang-rantang, kotak-kotak buat hantaran gitu kan gitu. Cuman yang kita diproduksi diutamakan itu seperti kalau itu buat kantong-kantong loh, yang sekali pakai bisa dibuang, bukan untuk pajangan gitu loh. Itu intinya buat tempat-tempat makanan lah gitu, catering biasanya yang dia pakai ini kan catering gitu loh. Gitu dari mulai rantang juga catering juga yang pakai gitu. Dan sekarang kita ke bahan baku Pak. Kalau di Tasikmalaya ini apakah cukup banyak Pak bambu-bambu yang menyediakan bahan baku untuk banyak sekali gitu. Gitu. Dan itu mencukupi? Cukup banyak sekali gitu. Kita juga buka di sini di Puspayang juga buka. Itu anak kan kita suruh bikin cabang lah kalau cabang gitu. Yang di sini juga ada. Cuman jadi bagi-bagi. Anak yang satu bikin model ini, yang ini model ini gitu. Jadi makanya nih tampung kita di sini buat masar ini. Oke, Bapak yang distribusi keluar ya. Gitu. Dan satu industri rumah ini mempekerjakan berapa orang kira-kira Pak? Sistemnya bagaimana pembayarannya? Kalau buat ini ya untuk penganyam ini nggak tahu deh berapa ratus gitu kan. Kita nampung ini kalau penganyam ini kan banyak sekali ibu-ibu itu loh. Oh, sistemnya home industry masing-masing orang bikin. Industri gitu kan, masing-masing kita. Jadi kita ngambil satu blok itu satu orang aja yang kita kenal gitu. Nanti dia yang ngiderin gitu lah. Ah ya, seperti juga IC di Jepang sebetulnya seperti itu ya. Gitu, sepertinya gitu. di Jepang IC itu atau misalnya handphone dan lain-lain di Cina itu ternyata buatan rumahan juga sebetulnya. Akhirnya ada pengumpul data, kemudian dikumpulkan, dikoordinir seperti itu di manajemen. Dan jadilah merek apa gitu. Oke, dan termasuk juga ini ya, jadilah Tasik Craft gitu ya. Jadi banyak sekali kalau ibu penganyam ini nggak tahu berapa ratus gitu kan. Cuman yang untuk untuk pembentukan ini gitu kan kita untuk berapa orang yang ahli gitu. Oh iya beda-beda ya. Gitu nanti udah masuk ke sini
nanti ada yang bikin apa sih ini loh disebutnya tuh ngelepe, itulah apa ngelepe, membentuk sudut. bentuk sudut. Udah sudut nanti dia nih ini kalau dihitung ini aja kalau nggak salah itu pegawai untuk bikin wengku aja tuh kalau nggak salah udah ada 18 orang 18 kelompok. 18 orang gitu Yang membawahi banyak. Itulah Oke. nanti kan ada istrinya semua 18 keluarga gitu loh. Jadi istrinya, anaknya suka bantu sini semua gitu loh. Oke, boleh tanya Pak soal income untuk mereka sendiri nih. Kira-kira bocorannya seperti apa? Mencukupikah kehidupan sehari-hari Pak? Alhamdulillah gitu. Mulai dari tahun 5 tahun sebelum inilah, sebelum ada apa sih COVID gitu Oh, loh. pandemi. Sebelum pandemi itu, setahun sebelum pandemi ini udah ramai itu. Alhamdulillah. Jadi si pengrajin itu semangat karena dia apa sih mencukupi loh untuk kehidupan gitu. Dulu mungkin sebelum itu paling 30.000, 40.000 kan. Oke. Sekarang udah mencapai di atas 100 Pak. Alhamdulillah ya. Si penghasilan Oke. ini gitu. Jadi standar apa ya? Standar Karawang atau Jakarta ini udah boleh tercapai Udah, harusnya. udah masuk gitu. Sama tuh kayak gaji saya ya segitu. Pengrajin alhamdulillah Pak, alhamdulillah karena ini semua udah bagus lah gitu. Makanya semua semangat pada apa sih kepingin bisa gitu loh, pada latihan supaya bisa gini gimana, bikin rantang bagaimana gitu kan. Sampai tukang-tukang yang biasa di bangunan aja sekarang udah pada pindah gitu lah. Gitu. Jadi pengrajin seperti itu. Pengrajin gitu kan, sudah soalnya pendapatannya kan kadang sampai 150-200 ribu gitu kan. Tapi kan ada istrinya bantu gitu loh gitu, cuman itu. Oke. Mas Hafid, bicara ini permodalan ya. Kalau misalnya produksi udah banyak seperti ini, pasti butuh modal yang besar juga dong ya. Kalau bilang ya kalau butuh sih modal butuh, cuman kita selalu apa sih nggak mau Terlibat dengan perbankan. Terlibat perbankan dulu lah Oke. gitu. Dari saudara dulu kita rekrut kan kita punya modal berapa, tapi alhamdulillah sampai hari ini kita belum pernah pinjam sama saudara sendiri atau ke bank belum. Alhamdulillah gitu dari mulai kita nol dari 5 juta, 10 juta terus sekian naik gitu aja sih gitu. Nggak pernah ya. Gimana tuh Pak kiat-kiatnya manajemen keuangan seperti itu akhirnya bisa itikuri lah istilahnya tadi bilang dari nol gitu kan? Iya. Ya kita kan dari awal kan dari nol dulu gitu kan ya, biasalah kita kirim sedikit kita kumpulin gitu kan gitu. Sambil setiap tahun kita nggak pernah setiap bulan kita buka, tapi setiap tahun gitu. Setiap tahun kita uang masuk semua dari mulai 15 juta, tahun depan mungkin 25, tahun depan lagi naik lagi sampai 30 gitu kan gitu, sampai terus naik. Alhamdulillah sekarang mencapai ya sekitar angka 100 itu dari Apa yang dikumpulkan ya? Iya gitu, dari terus kita kumpulin modal, tapi alhamdulillah kita nggak terlibat dari bank itu aja sih. Oke. Gitu. Ya makasih Pak. Iya. Oke, saya punya 11 anak buah. Saya cuma tukang antar-antar dari sini barang mentah. Oke. Ya, sekitar berapa satu jalan itu, satu kali angkut itu kalau barang mentah sampai 800 unit. lembar. Oh, lembar. Ya. Oke. Diantar ke situ sama ke karyawan. Disimpan di satu tempat, terus dipanggil orang-orangnya, disebarin lagi 100 lembar itu buat 50. Kan satunya ini dua lembar ya, buat tutup sama buat bawah. Jadi kalau minta saya kasih 100, jadi barangnya 50. Ini mau nganterin orderan ini. Oh, nyampe ke sini ya. Finishing dulu ya. Oh iya, baru datang untuk finishing. Dinarik tangan dia ke situ, itu narik ke jantung dulu. Ini jualannya kita bingung 10 kali. Bosan bayarnya mereka mau bayar. Udah jalan jauh-jauh mau pulang, ada yang ketinggalan di rumah Mas Hafid. Saya minta bantuan buat ngambil dulu sama yang mau anterin saya pulang ke rumah. Itu lumayan lah.
kita bisa lihatnya pemandangan seperti ini. Hijau, pemandangan hijau. Udah asik memang keren. Asik, meditasikan. Jaketnya datang. Maaf ya. Aduh punten. Dasar lengotan, udah tua. Let's go. Punten.